Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawan dengan NIM 2010301094. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu para badminton. Untuk pengertiannya sendiri, para badminton ini merupakan permainan bulu tangkis yang dimainkan oleh para penyandang disabilitas. Nah, organisasi internasionalnya yang menaungi para badminton ini yaitu Badminton World Federation. Artinya belum ada organisasi yang khusus menaungi para badminton ini. Untuk kondisi para badminton ini seperti amputasi eh, si SCI, cerebral palsy, dan spina bifida, sehingga kondisi tersebut membuat mereka memakai wheelchair. Untuk manajemen fisioterapi, pertama di sini promotif, yaitu usaha yang ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi dalam berolahraga. Preventif, usaha yang dilakukan atau ditujukan untuk pencegahan penyakit. Kuratif, atau usaha yang ditujukan untuk mencegah pencegahan penyakit. Rehabilitatif, upaya yang ditujukan untuk optimalisasi kembali. Nah, pentingnya tindakan preventif dan penanganan penyandang disabilitas ini berikut ini apa saja upaya preventif yang dapat dilakukan. Pertama, tindakan preventif cedera olahraga, eh, yaitu ada pilih jenis latihan yang tepat, gunakan peralatan olahraga yang tepat, lakukan pemanasan dan pendinginan, jangan berlebihan, cukupi kebutuhan minum, lingkungan, aturan, instruksi, dan juga bimbingan untuk ahlinya. Kedua, fisioterapi yang berperan saat terjadi cedera dengan melakukan metode riser, yaitu rise atau istirahat. Ya, salah salah satu tanda mengalami cedera adalah bagian tubuh yang tiba-tiba terasa sakit. Nah, langkah pertama dalam pemulihan cedera ini yaitu mencegah cedera tersebut bertambah parah atau merembet. Nah, caranya adalah supaya optimal untuk pemulihan. Eh, Selanjutnya, ICE atau S, di mana ketika bagian tubuh mengalami cedera, maka akan muncul memar. Nah, ketika otot cedera, biasanya memar muncul, bahkan mungkin terjadi pendarahan di dalamnya. Pembekakan itu yang akan memicu rasa sakit yang sangat luar biasa. Untuk mengurangi rasa sakit, bisa dilakukan pengompresan pada bagian tubuh dengan es yang bisa berfungsi menghentikan pendarahan. Letakkan bungkus es atau ice pack pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Nah, lakukan selama 20 menit, 4-5 kali dalam sehari. Selanjutnya, compressing atau balut. Nah, hal ketiga ini adalah dengan melakukan kompresi yang berfungsi mencegah pembekakan. Kompresi bisa dilakukan dengan pentingnya tindakan preventif dan penanganan cedera olahraga. eh, balut, Balutan kain di bagian tubuh yang cedera dan dilakukan terus-menerus selama 24 jam pertama setelah cedera. Namun, dianjurkan agar tidak membalut bagian tubuh yang cedera terlalu ketat agar darah dapat tetap mengalir. Lalu ada elevation atau tinggikan posisi bagian yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah itu kembali lancar. Nah, ketika mengalami cedera, upayakan meninggikan anggota tubuh yang cedera di atas jantung sekitar 15-25 cm agar mengurangi pembengkakan. Cara ini sering disebut dengan evaluasi. Tindakan ini berfungsi membantu darah dan juga cairan keluar dari daerah pembengkakan. Nah, selanjutnya ada referral, itu di mana eh, disegerakan merujuk ke dokter atau fisioterapis apabila mencurigai cedera tersebut parah dan juga mengganggu aktivitas dan pemulihan cedera olahraga. Selanjutnya, pemulihan cedera olahraga. Fisioterapi di sini eh, proses pemulihan seseorang agar terhindar dari kerusakan fisik melalui serangkaian pencegahan, diagnosa, serta penanganan untuk menangani gangguan tubuh akibat cedera atau penyakit.
Fisioterapi pentingnya tindakan preventif dan penanganan cedera olahraga, banyak teknik dan peralatan untuk membantu pasien memulihkan kekuatan fisiknya, meningkatkan mobilitas bagian tubuh yang cedera, mengelola rasa sakit, memperbaiki postur tubuh, dan mengelola kondisi yang melemahkan fisik. Saat melakukan fisioterapi, seorang ahli fisioterapis akan menilai kemampuan pasien, pemantauan fisik motorik, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan jangkauan gerak, membuat rencana perawatan, dan mencatat kemajuan pasien. Keempat, menyusun program latihan. Nah, di sini pembinaan olahraga harus dilaksanakan secara bertahap. Ada beberapa substansi dasar yang harus dipahami oleh setiap level pembinaan olahraga, baik non-disabilitas maupun pembinaan olahraga disabilitas, yaitu frekuensi, intensitas, time, type, and enjoy yang sering disingkat VITAL. Pada program pembinaan olahraga frekuensi adalah seberapa sering sih pembinaan olahraga yang dilakukan setiap minggu. Nah, jika program pembinaan olahraga berfrekuensi tinggi, maka pembinaan olahraga sebaiknya dilakukan 5-6 kali per minggu. Dan jika program pembinaan olahraga berfrekuensi rendah, mungkin membuat Anda melatih setiap otot hanya 3 kali per minggu. Nah, intensitas dalam program pembina olahragaan terkait dengan jumlah beban yang ada, gunakan atau sesuai dosis. Nah, lalu ada time and atau waktu, itu untuk mengukur yang menunjukkan namanya durasi perangsangan, eh, lamanya waktu pembinaan olahraga. Selanjutnya ada type atau jenis, yaitu perencanaan program latihan fisik merupakan kunci yang mencapai tujuan yang telah direncanakan. Terdapat banyak jenis dan type latihan fisik yang dapat dirancang oleh pembina olahraga. Nah, selanjutnya ada enjoyment. Yang dilakukan dengan enjoyment adalah bahwa latihan ini yang dipilih dapat dinikmati oleh anak peserta pembinaan olahraga. Nah, untuk analisa cederanya, pertama di sini cedera punggung bawah atau cedera pinggang biasanya dialami oleh atlet badminton tersebut akan membuat sesuatu kondisi di mana pinggang itu mengalami penarikan. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali otot dan ligamen yang menempel pada tulang bagian punggung. Otot ligamen yang meregang secara berlebihan tersebut akan melemahkan otot dan membuat tidak stabilizing tulang belakang, sehingga dapat terjadi cedera pada tulang belakang. Kedua, cedera bahu bisa disebabkan oleh uh, bursitis pada tulang dan jaringan lunak atau otot tendonitis. Selain itu, cedera bahu juga bisa terjadi karena shoulder impingement syndrome, lalu di mana otot tendon tertangkap dan bergeserkan dengan tulang di atasnya hingga berulang-ulang kali. Nah, terakhir tennis elbow, peradangan pada tendon yang melekat di epicondylus lateral sehingga terjadi nyeri dan serta mengalami kelemahan. Biasanya disebabkan karena gerakan yang berulang-ulang. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.